Oke, kita bakal bahas yang namanya MySQL. Nah, tanpa berlama-lama, kemarin gue udah minta tolong sama kalian untuk mendownload CMPP. Jadi gue nggak jadi sharing, oke. Gue udah minta tolong sama kalian untuk menginstal CMPP. Udah pada mendownload kan ya? Jadi untuk pembelajaran pada malam hari ini kita akan mulai dengan menginstal CMPP dulu. Jadi gue jelasin sedikit dulu. Waktu itu gue bilang komponen daripada apa yang dibutuhkan dalam sebuah website itu ada text editor, ada browser, dan ada web server. Kali ini kita bakal masuk ke web server karena yang di tools sama di browser itu kan sudah kita gunakan. Sekarang bagaimana kita menginstal sebuah web server gitu. CMPP itu adalah web server bagi pemula. Jadi nggak hanya CMPP aja teman-teman, jadi ada WAMPP, ada PostgreSQL. Nah, untuk CMPP ini sendiri itu sebuah server yang memang sangat mudah dipahami gitu loh. Memang untuk para pemula banget ya istilahnya. Jadi untuk fungsi web server itu apa sih? Jadi web server itu tempat di mana pangkalan data itu berpusat. Kalau kalian pada ingat semateri sebelumnya. Jadi kita akan menginstal web server di lokal komputer kita sendiri gitu. Nanti kita bakal bahas juga gimana cara menginstal web server secara publik gitu di luar di online. Jadi gue mau minta tolong aja yang udah download siapa yang bersedia. Jadi kita share screen lalu menginstal web servernya nanti sambil gue jelasin apa sih fungsi-fungsinya, apa sih bagaimana penggunaannya gitu. Nanti setelah kita menginstal web server baru kita masuk ke materi. Ada yang mau? Yang udah siap menginstal web server? Ya nggak apa-apa, cuman share screen nanti gue arahin kok cara menginstalnya seperti apa gitu. Tinggal klik-klik aja. Nggak usah takut, nggak usah malu, nggak usah malas. Ini siapa nih yang mau untuk menginstal CMPP bersama-sama, membagikan kepada teman-teman? Karena kalau gue udah install, nggak mungkin install lagi. Nggak bisa nanti, banyak datanya hilang. Oke, nggak ada yang mau, kita tumbalin aja ya orang yang ada di sini. Kita kocok aja nih siapa nih. Ini aja nih, Fani Wibianka, ayo. Terakhir nih, udah download kan kemarin? Maaf ya belum sempat. Tapi sih udah di. Oh berarti kita ganti aja. Nggak ada masalah sih. Ya udah ini aja lah. Kaizu aja lah. Kayaknya terlihat niat deh nih orang ini. Gimana lagi soalnya? Kaizu mau nggak Kaizu share screen? MVP. Iya, udah diinstal apa belum kan? Belum. Iya, share screen aja kita coba install bareng-bareng ya. Yuk, langsung aja. Mana exe-nya kita double klik biasa untuk cara instalasi. Teman-teman yang lain mungkin bisa ngikutin ya sembari Kaizu share screen nih. Mana exe-nya yang udah di-download? Itu ada Valorant tuh. Mabar lah. Earning. Ini exe-nya aja, exe-nya mana exe yang kemarin gue suruh download itu loh. Iya kan? Mana sih nggak kelihatan gue. Kalau download. Mana sih? Arahin dah. Oh ya itu bener. Iya klik aja double klik. Nah itu kan gampang, tinggal next aja sih. Ntar lu pelan-pelan. Nah ini nih, untuk ini nggak bisa digedein ya. Lalu gue zoom dulu. Nah ini untuk Bisa. Tomcat, FileZilla FTP server tuh disilangnya uncek aja, diuncek dari FileZilla FTP server. Tomcat. Iya, sampai FZilla FTP server itu. Enggak, yang atasnya dulu itu yang Mercury. Nah, ya itu. Terus yang fake sendmail paling bawah tuh. Fake sendmail sama webalizer tuh apa usah. Di udah. ya, next aja.
mulai karena Next. Pak Adi belum join. Nah, ini juga next Nanti aja. bisa ditunggu. Kita, Oke. yang install dicek terus yang PP seperti itu. Ya, language Inggris aja. Ini udah ya, Inggris ya. Ya, ini yang learn about-nya di uncek di Nah, uncek. tadi dia udah baca. Ya udah. Nah, bilang, next Bentar ya, aja. nanti saya masuk. Setup. Ya, Startnya dia start. nah tunggu dia install cepat tuh. Nah, jadi teman-teman sekali lagi Pak, ini adalah website itu, Pak, di setelah pakai data kalian. klubnya yang Ini tahu. Iyalah, lu sambil main point blank. maaf kepencet. Ya jadi itu ya. Ini sekali lagi ini CMPP ini adalah sebuah web server ya. Pengertian web server sendiri udah gue pernah terangin di mana ini adalah pusat pangkalan data. Jadi dengan kalian menginstal ini kalian menjadikan laptop kalian pribadi itu ya server gitu untuk kita nanti nyimpen data ke laptop kita, ngubah data di laptop kita gitu. Nanti gue kasih contohnya setelah installing. Mungkin teman-teman yang lain udah pada ngikutin, tahu ada yang tertinggal. Ya, mungkin sembari menunggu gua bawa materinya deh, takut kelamaan juga. Tapi yang lain udah pada nginstal kan ya? Lang, lu udah nginstal belum, Lang? Bang, yang select komponen yang di unchecklist yang mana aja? Nah udah lu saya screen dah, gue juga lupa tadi. Ya, ntar ya. Yuk. Yang on cam 2 orang doang aja. Buset, yang di share screen ini doang, kecil amat. Yang mana? Yang itu versi live TP server. Terus? Nah, sampai bawah tuh, sampai 3 tuh. Ya, sampai Tomcat. Nah, Terus Web Blizzard tuh, Webalizer. ini? Ya, sama Vexenmail. Udah? Ya, sebenarnya itu cuman buat ini sih. Ya, next. Biar nggak terlalu berat gitu loh. Karena memang itu tidak berguna. Itu tuh satu paket dalam exe. Nah, ini jangan dicentang. Ya, next. Oke, terima kasih. Oke. Udah belum buka Google install ya? Belum, setengah aja belum. Oke, kita lanjut dulu ya ke materi. Kelihatan nggak section gua? Kelihatan. Oke, materi 5, pengenalan MySQL. Nah, sedikit kilas balik. Kilas balik sih. Nah, oke, ini tujuan pembelajaran, nggak usah dibaca lah. Oke, kita masuk ke pengertian ya. Nah, mungkin kalau bagi web developer itu udah nggak asing ya kalau kita tuh ngomongin data gitu, database kan. Kayak bagaimana cara kita menyimpan sebuah data gitu. Kayak yang tadi gue bilang, Joni itu tersimpan di database gitu. Nah, kebanyakan web developer itu membicarakan MySQL gitu. Kenapa sih kita harus menggunakan MySQL? Nah, balik lagi ya, sebelumnya itu MySQL itu adalah salah satu bahasa atau apa yang ada di dalam sebuah web server gitu. Tadi gue bilang ada beberapa gitu. Tadi kayak nggak Postgre, ada Postgre, ada MongoDB dan lain sebagainya gitu. Nah, yang paling mudah dipahami bagi pemula itu adalah MySQL gitu. Nah, kenapa sih harus MySQL? Bagaimana dengan Oracle? Oracle itu salah satu juga gitu, yang lain daripada MySQL. Nah, jawabannya singkat gitu. Kalau MySQL itu gratis dan user friendly dan mudah dipahami seperti itu. Ini bukan pengertiannya, cuman itunya itu tiba-tiba.
Nggak bisa gua next sih. Nah, ini jadi MySQL itu salah satu aplikasi RDBMS gitu, Relational Database Management System. Jadi bagaimana caranya kita merelasikan database dengan sebuah sistem manajemen gitu. Pengertian sederhana daripada RDBMS adalah aplikasi database yang menggunakan prinsip relasional. Aplikasi database yang menggunakan prinsip relasional. Maksudnya apa sih? Jadi nanti ada di slide selanjutnya itu kayak cabang relasi gitu, saling berhubungan. Bagaimana data itu bisa saling berhubungan. Jadi memang MySQL itu sangat user friendly gitu. MySQL juga bersifat gratis dan open source gitu. Jadi memang siapa aja nih kita bisa nih, atau semua para dewa-dewa di sana tuh, dewa-dewa ngoding tuh pada mengembangkan si MySQL ini bebas-bebas aja gitu. Jadi kalau kalian tahu tag gitu kan di HTML, MySQL kan beda tuh bahasanya. Nah, artinya open source itu lu boleh nambahin tag di HTML gitu, contohnya seperti itu ya. Jadi query-query-nya bertambah terus, perintah-perintahnya tuh bertambah terus gitu. Nah, lanjut. Nah, ini MariaDB. Jadi dulu namanya itu MySQL semuanya. Nah, tahun 2010 itu waktu gua SMP itu ya. MySQL itu dibeli gitu sama Oracle. Oracle juga sebenarnya udah punya gitu sendiri, cuman nggak lakuan MySQL karena memang MySQL itu open source dan gratis dan sangat mudah dipahami. Oracle juga ada, tapi nggak laku gitu. Sekali lagi MySQL Oracle itu ya bahasa penghubung lah antara data gitu. Jadi kayak bahasa bagaimana cara kita input data dari form, misalnya ada form gitu kan, form isinya nama atau kelas gitu. Nah, bagaimana caranya kita itu menghubungkan mereka ke dalam data itu pakai bahasa MySQL atau bahasa Oracle, ada bahasa PostgreSQL, banyak lain tadi. Cuman MySQL tadi kelebihan yang tadi. Ya, itu tuh pada saat dibeli tuh pada khawatir tuh semua kalangan tuh. Ya karena memang Oracle itu perusahaan yang besar gitu. Mereka takut gitu kalau misalkan MySQL hilang nanti kita pakai apa karena yang dulu gratis tuh cuma MySQL gitu. Akhirnya untuk mengantisipasi kan si Oracle ini kasihan kali ya atau gimana. Jadi dia membuat MariaDB gitu. MariaDB ini sama kayak MySQL. Sampai sekarang pun masih disebut MySQL, cuman memang berubah kayak apa ya? Kayak induknya berubah lah jadi MariaDB. Terus dibuat juga sama tim yang buat MySQL dulu, jadi sama. Nah ini MariaDB. MariaDB itu cloningan daripada MySQL gitu. Boleh dibilang MariaDB berisi MySQL. Itu cuman beda merek aja, tapi isinya sama. Gitu. Itu untuk sejarahnya teman-teman. Oke, kita bakal belajar database model. Nah, database itu, ini bahasa Inggris saya baca sendiri, gue nggak bisa bahasa Inggris. Artian bebasnya itu, database model itu adalah teori seputar bagaimana data itu akan disimpan, disusun, dan dimanipulasi dalam sebuah sistem database. Gitu. Jadi, database itu adalah penyimpanan data, model itu ya bagaimana caranya kita mengelola data gitu, istilahnya ada disimpan, ada disusun, dan ada dimanipulasi gitu, dalam sebuah sistem loh. Ini lagi gitu. Jadi awalnya itu digunakan tahun 1960-an di Amerika. Jadi teori-teorinya tuh banyak ya. Jadi memang awal mulanya itu kita bakal mencakup yaitu membuat data, membaca data, memperbarui data, dan menghapus data. Istilah kerennya itu CURD gitu, create, update, delete gitu. Nanti kita bakal belajar banyak banget tentang CRUD. Ini bisa dipahami dulu. Jadi kita database itu nanti kita menggunakan MySQL bagaimana kita membuat data seperti tadi tuh misalkan kita masukin nama Joni gitu terus dia tersimpan gitu. Lalu bagaimana kita membacanya tampilin di sebuah website itu nanti read gitu. Lalu memperbarui misalkan dari Joni jadi Jono itu nanti kita update juga, lalu kita hapus misalkan jadi hilang sebagaimana dan lain sebagainya. Nah, ini ada perkembangan gitu. Jadi memang perkembangan database ini itu ada dari flat model, hierarchical model, network model, hingga relational model. Nah, flat model itu istilah lain dari tabel sederhana gitu. Seperti Microsoft Excel,
dan lain sebagainya. Nah ini nanti gue jelasinnya di ini aja nih, langsung ada gambarannya, mungkin kalau dibacain bingung. Nah ini adalah database modelnya nih, kita bisa lihat untuk flat file model. Jadi untuk table ya, ini disebutnya nih kalau lihat kursor gue ya, ini table nih. Jadi memang ini table untuk penyimpanan data nih. Misalkan ini record, ini ada record. Artian kata record tuh data yang kita input. Misalkan, oh record 1 nih, dia terekam nih di dalam data gitu. 1. Nah ini flat nih, flat gini aja nih, nggak bisa diapa-apain nih, cuman nyimpen aja gitu, baca, nyimpen, hapus, delete, cuman dia nggak bisa berhubungan sama yang lain gitu. Bagaimana kalau kita perlu menggunakan logic seperti misalkan kita punya peserta, lalu peserta tersebut punya data tentang sertifikat misalkan gitu ya. Jadi ada dua tuh, ada data siswa misalkan contoh, sama data data sertifikat. Nah, si data siswa ini berhubungan dengan data apa tadi namanya? Data sertifikat nih, misalkan. Berarti kan si dua data ini nih, data siswa sama data sertifikat harus saling berhubungan. Nah, kalau dulu itu menggunakan flight model, nggak bisa tuh seperti itu. Lalu semakin berkembangnya zaman, dia bisa tuh lama-lama berubah menjadi hierarchical model. Dia cuma bisa bercabang ke bawah aja gitu, dia nggak bisa bercabang ke atas atau bolak-balik. Nah selanjutnya ada network model juga tuh, jadi dia tetap bercabang nambah lebih banyak, tapi tetap dia nggak bisa balik lagi ke atasnya gitu. Sampai akhirnya ada relational model, dia bisa berhubungan ke manapun, itu database model. Nah lanjut ke SQL, tadi kan ada MySQL itu kan brandnya ya. Nah, kita bahas SQL-nya. SQL itu Structured Query Language gitu. Adalah bahasa pemrograman khusus yang digunakan untuk manajemen data dalam RDBMS. SQL itu kayak sebuah perintah yang berisi untuk memanipulasi data. Ya, jadi SQL ini juga biasa disebut dengan query gitu. Kalau kalian pernah dengar query-nya apa gitu. Nah, ini ada jenis perintah. Yang pertama itu ada data definition language gitu. Itu adalah jenis instruksi SQL yang berkaitan dengan pembuatan table. Jadi kayak create, drop, alter, dan rename. Nah nanti ini kita akan praktekkan. Ya, nanti kita akan praktekkan. Ini kita kalian cukup sekedar tahu dulu materi-materinya. Nanti kita akan praktekkan lebih jelasnya. Jadi ada data manipulation language gitu. Ini juga jenis instruksi SQL yang berkaitan dengan data yang ada di dalam table tentang bagaimana menginput, menghapus, memperbarui, dan membaca data yang tersimpan gitu. Jadi memang untuk itu tuh ini untuk create, drop, alter, dan rename ini udah query nih teman-teman. Jadi nanti kita bakalan belajar query-querynya tuh ya begini nih. Create, drop, alter gitu, terus kita ketik gitu. Dan itu ada data control language gitu, dia ada jenis SQL. Nah, sebuah data itu kan nggak mungkin dong tanpa namanya hak akses gitu. Kalian login ke Facebook aja ada hak akses gitu untuk akses data kalian gitu. Misalnya untuk ngambil data kalian tuh ada login gitu. Nah, begitu juga dengan database. Ada yang namanya user juga. Kita harus menggunakan user ketika kita mau mengakses data-datanya gitu. Itu bisa ada data control language itu berfungsi untuk kita mengatur user-user itu gitu yang bakal akses di database. Ini tadi instalasi MySQL. Kaizu udah selesai, Kaizu instalasi MySQL ya? Master izin bertanya. Yo. Emang kalau install yang tadi apa SAMPP itu bakal restart sendiri kalau udah selesai? Iya. Atau restart sendiri? Oh tadi restart? Nggak tahu, gua nggak pencet apa-apa, restart sendiri aja. Iya. Apa emang laptop gua apa emang aplikasinya kayak gitu? Enggak, emang aplikasinya kayak gitu. Tapi udah selesai? Ini lagi restart. Lagi restart bisa join? Ya kan di HP, bos. Oh, seperti itu. Ini Kaizunya hilang ya, pada jangan-jangan dia restart ya? Ya sama aja berarti dia ada restart. Sejadi. Restart tapi nggak di restart gimana? Gimana? Tadi disuruh restart tapi nggak jadi restart. Nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa. Itu cuman buat kayak dia lebih sempurna aja jalannya. Jadi memang restart itu kan, jadi setiap kita menginstal web server nanti ada service-service yang akan berjalan di komputer kita gitu. Misalkan kayak
startup lah. Kalau kalian pernah ngeh gitu, install line gitu kan, install line di laptop tiba-tiba dia nyala kan, line-nya kebuka sendiri kan gitu kan. Kalau kalian setiap kali nyala laptop suka ada yang muncul tuh, entah line atau kalau kalian install Skype dia otomatis terbuka gitu. Padahal kalian nggak ngeklik apa-apa tuh. Itu artinya dia menjalankan service gitu. Service daripada untuk menjalankan aplikasi tersebut. Nah, itu tadi restart itu sebenarnya fungsinya seperti itu, untuk menjalankan atau untuk menyempurnakan service-service si aplikasi CMPP yang baru kalian install. Jadi memang ya lebih bagus aja di restart, gak apa-apa, kita tungguin, kita nanti join lagi gitu. Supaya berjalan dengan lancar. Lang, udah belum Lang? Belum. Kita share screen dulu Lang. Belum, ini masih di HP nanti. Ada yang udah? Yang laptop yang nggak kentang biasanya udah, yang laptop yang nggak kentang. Arya Seta, Wup, hadir. barangkali mau share screen. Lagi di HP, Bang. Udah selesai, Kaizu? Udah. Ayo coba share screen lagi. Oke. Nah, cari aja langsung CMPP, nggak usah di situ-situ, di tombol Windows aja tuh. Jangan di situ, jangan yang itu. Gak ada, nggak muncul. Dicari dulu, dicari. Nggak muncul kalau nyari CMPP gitu. Wah, mana ada tuh ya. Ya udah itu aja tuh, dari situ aja tuh folder. Cari yang CMPP control. Ya. Double klik aja ya. Nah, ini pilih dulu ya bahasa Inggris. Nah, untuk menghidupkan itu kalian harus membuka ini nih. Yang Apache sama MySQL itu di start. Ini artinya kalian memulai service pada laptop kalian menjadi web server. Nah, sekarang coba buka Google. Yang mana aja? Iya. Coba tambah tab baru, ketik localhost gitu. Localhost. Jangan yang scroll ke bawah, ketik sendiri ya, enter. Mana nyari dia? Ulang, ketik lagi ulang. Jangan di Google ya, di URL ya. Ya, localhost. Ya, itu ya. Enter. Nah, ini udah menjadi web server kalian gitu, di mana kalian bakalan ngakses project-project kalian nanti di sini. Oke, sekarang buka CMD-nya. CMD tau kan CMD? Bukan CMD, Oh, CMD. Kayaknya gimana ya? Itu dari Windows ketik aja, cari CMD gitu. Itu ada Ini kan tuh. sih? Kok itu bisa tuh kayak gitu, command prompt? Yang command prompt kan? Iya, Yang admin atau yang mana? bebas yang mana aja. Nah, ini coba pencet cari PHP. PHP, biasa PHP. Spasi. Min. Min? Strip ya, strip maksudnya strip. Minnya strip. Oh, Ya, min v gitu. Oke, enter. Nah, kok nggak ada? Coba kalau misalkan pakai yang admin coba. gimana? Oh, yang admin. Yang command prompt admin. Harusnya sih sudah terinstall. Coba ulangi. Ya, udah nggak apa-apa. Nanti dulu untuk ngecek versionnya kita masuk ke CMPP-nya lagi.
Nah, ini taruh imin lu. Jadi ini adalah tampilan web server tadi gue bilang. Kita harus nge-start tuh yang Apache sama MySQL-nya untuk memulai. Jadi nanti misalkan nih kalian mau make yang tadi gue bilang tuh yang gue jelasin tuh RDMS sama SQL ya. Untuk manggil-manggil query segala macam itu harus dinyalain tuh wajib tuh. Yang dua itu tuh Apache sama MySQL. Kalau enggak dia nggak bakal bisa. Coba kalau ketik lagi Kaizu ketik lagi dah di itu ya MySQL ketik MySQL SQL biasa spasi min u spasi root ROOT ya, enter coba. Kok dia nggak kebaca ya kenapa ya? CMPP-nya. Coba ini buka folder CMPP-nya coba. Ini udah restart kan tadi ya? Udah restart. Bentar, masih di ini. Kebin coba kok. Enggak itu buat di ini. Tunggu. Coba kalau ini coba apa masuk ke lagi ke CMD-nya. CD spasi C.2 titik 2 bukan titik koma. Terus garis miring kanan. Garis miring. Ya, CMPP ketik. XA terus tab aja, XA terus tab. Nggak bisa. Oh, ya udah AMPP coba ketik aja, AMPP. XAMPP. Enter coba. Nah, coba CD LS coba LS dulu. Dir kalau di ini dir. Gimana? Dir aja dir DIR. Enter aja. Coba ke atas. Enter dulu. Mau min urut. Bentar ya. Lupain. Langsung sih. Nggak pakai Windows lagi. Coba CD lagi CD. CD MySQL gitu. CD spasi MySQL. Enter. Oh, iya, terus dir lagi. Enter nih. Iya, enter aja. Nah, coba CD bin. Ya, enter. Coba MySQL min U lagi. MySQL min urut gitu. Pencet atas aja, atas. Tombol atas tuh kan ada tombol atas.
Nah, cari yang tulisan ini. Nah, itu coba. Nah, ini dia udah masuk nih. Berarti tadi cara masuknya seperti itu ya. Nah, ini artinya lu udah masuk ke tulisan item ini nih, udah bisa ngakses server nih. Ini lu ngeset default tanpa password. Jadi nanti kalau pakai password itu ada MySQL min u root spasi min p. Nah, sebelum lanjut, teman-teman yang lain udah sampai tahap ini belum? Udah pada ketinggalan nih kan, mendingan ngomong. Ini udah pada sampai sini belum nih? Nggak ada yang ngomong. Udah ya berarti ya. Oke, gue nggak udah. Oke, Kaizu, thank you. Share screen-nya, biar gue lanjut share screen. Master, gua Oh. belum. Belum. Coba lihat share screen-nya, kenapa tuh nggak bisa masuk? Ini harus bisa akses soalnya untuk kita belajarnya gitu. Kalau nggak, sia-sia nanti kalau nggak. Terus gimana? Nah, untuk cara masuknya tuh CD tadi tuh. Coba Kaizu kasih tahu Kaizu cara masuknya gimana? Masuknya CD. Terus? Hah? Jadi apaan? Sabar lah, sabar gitu dah. CD MySQL dulu ya. CD MySQL. CDC dulu dong, CDC titik 2. Oh iya, C dulu C. CDC. CDC. Kedua. Gitu pakai spasi, CD spasi C. titik 2 garis miring kanan MVP. Ya, garis miring MVP. Apaan? CMPP kecil aja CMPP-nya, jangan marah-marah. Terus? Enter. Bos. Nah, CD spasi MySQL kecil aja. Gitu. Kecil aja, kecil semua, kecil. Oh. Salah.
gitu. Ya, enter. Lanjutin, Kaizu. Habis itu MySQL ke CD bin. Langsung bin. Ya. Benar. Enter. Habis itu CD ini bukan min urut root. Gitu. Spasi. Ya. Nah, ya. Benar nggak? Apa sih? MySQL Lagi. in you SQL. MySQL spasi min u root. Iya sih. Oke. Terima kasih. Udah ya? Udah. Oke, lanjut. Kita mau coba belajar ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Ini kita sama gue udah masuk juga. Jadi kita bakalan belajar tentang MySQL. Query-query-nya nih, kita bakal belajar query-nya dulu. Mohon diperhatikan, nanti kita koneksikannya bagaimana sih, nggak usah bertanya-tanya nih. Gimana sih, emang apa hubungannya ini sama HTML, emang apa ini hubungannya sama website gitu, nggak usah nanya-nanya dulu ya, ini belajarin dulu gitu. Jadi baru kita bahas ini di minggu depan untuk keterangannya. Dari mana ya? Nih, kita mau belajar dari website ini. Nah, ini sumberannya. Jadi kita yang bakal pelajarin itu dari part 10 sampai part 28. Di sini tuh jelas tuh. Banyak. Penulisan query di MySQL. Ya ini. Nih. Mungkin kalian bisa nyoba ya. Nah ini select no gitu, kita coba ya. Jadi ini gue jelasin. Jadi di sini ada ini disebut dengan query. Yang tadi gue bilang itu perintah-perintah. Jadi ketika kalian sudah masuk ke dalam server dengan cara tadi MySQL min urut gitu ya. Di situ kalian udah masuk ke ranah server gitu. Itu layar hitam aja tuh sebenarnya gitu aja. Nah, kita coba mengelola ya tadi RDBMS itu untuk mengubah, menambah, mengubah, menghapus dan lain sebagainya. Pertama-tama sebelum kita membuat itu pasti kita membuat wadahnya dulu dong gitu kan. Kita mau masukin kemana sih gitu. Nah, itu disebut dengan database. Database itu sebagai poin gitu, intinya gitu. Jadi urutannya gini, ada database. Ada database kan. Ini bapaknya nih, bapaknya database. Lalu anaknya itu ada table. Anaknya lagi itu ada field. Lalu anaknya lagi ada record. Oke, gue jelasin. Nih, kelihatan kan ini ya.
Jadi database itu kayak namanya gitu, inti poinnya gitu. Namanya apa sih gitu? Kita connect ke data yang mana sih gitu. Nah, selanjutnya itu ada table. Table itu tadi yang gue bilang, misalkan di sini database-nya itu tentang sekolah. Ya, sekolah. Sekolah itu kan pasti memiliki beberapa divisi atau yang lain sebagainya, sebutannya apa sih? Jadi misalnya sekolah, di situ ada data siswa, ada data guru, ada data pelajaran ya, dan sebagainya. Nah, untuk data-data yang itu tadi gue bilang, data siswa, data guru, dan data pelajaran itu masuknya ke table gitu. Jadi dari table ini bakal nyambung ke database sekolah gitu. Jadi dia pecah jadi 3 di table ini, dimasuk ke dalam table. Selanjutnya, table juga akan turun ke field. Apa sih field? Field itu anaknya daripada table. Terus aja nih, dari sini ke sini gitu. Nah, field itu kayak gimana sih contohnya? Misalkan tadi kita masuk table, yaitu data siswa gitu. Data siswa itu pasti memiliki data apa aja sih yang dibutuhkan, kayak nama, terus nomor, ada nomor telepon, alamat, ada NISN, dan sebagainya. Itu masuk ke field. Begitu juga dengan data guru. Fieldnya apa aja sih yang dibutuhin di dalam table ini gitu. Misalkan tadi table data guru, fieldnya apa aja yang dibutuhin, nama guru, terus nomor induk gurunya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada record. Record itu adalah data yang masuk sesuai dengan field-nya gitu. Ya, seperti itu. Nah, untuk field-nya sendiri itu dia memiliki banyak tipe data gitu. Jadi memang untuk yang punya tipe data itu di field. Jadi kayak misalkan, oh data nama nih, nama guru. Itu artinya yaitu apa namanya sih? Misalkan nama guru itu berarti datanya tuh cuma tulisan aja gitu, berarti kan string. Atau misalkan nomor telepon itu cuma nomor aja, itu ada tipe datanya. Nanti kita pelajarin di selanjutnya. Cuman ini kita pelajari dulu di sini dulu nih. Jadi urutannya database, table, field, record gitu. Nah, untuk kita melihat database. Nah, ini misalnya gue bikin di sini show databases. Ya, jadi ini database yang tersedia di dalam server gua gitu, server lokal. Cuman ini aja nih, masih awal-awal ya. Ini select now ini cuman query untuk ngambil tanggal. Nah, misalkan contoh kita mau bikin sebuah database sekolah ya, database create database sekolah gitu. Nah, dia bakal muncul kalau selesai dia bakal query oke, satu row affected gitu. Sekarang kita show databases lagi. Nah, bakal dia nambah nih di sini nih sekolah gitu, karena kita udah bikin nih. Oh, kita udah bikin nih query-nya itu database sekolah gitu. Nah, di dalam sekolah ini kita punya table apa sih gitu. Sekarang kita pertama itu kita harus menggunakan dulu, kita harus menggunakan si database sekolah ini dengan cara seperti apa? Use sekolah, use nama database. Nah, dia berarti bakalan database changed gitu. Itu artinya kita menggunakan database itu. Nah, selanjutnya kita mau lihat nih, apa aja sih table yang ada di dalam si database sekolah ini. Kita pencet dates, kita pencet gini, show tables. Nah, dia masih kosong gitu dari si database sekolah ini. Ya, ini kita cuma ngecek aja sih sebenarnya. Ini kalau mau dicoba-coba nanti ada referensi linknya di PPT. Cuman kita masuk ke yang ini, membuat dan menghapus database dulu. Kayak tadi gue bilang, ini ada tuh create database mahasiswa. Ya. Nah, tuh untuk kayak yang atas ini nih ada if not exist. Nah, tambahan query, tambahan perintah ya sebutannya. If not exist itu untuk membuat MySQL tidak menampilkan besar error jika database tersebutnya itu ada sebelumnya gitu. Jadi dia nggak bakal ada pesan error gitu. Nanti dia muncul error seperti ini nih. Kan kalau misalkan kayak gini nih artinya kan create database mahasiswa. Database sudah ada gitu, dia tidak bisa membuat database mahasiswa. Nah, kalau misalkan dia nggak ada, if not exist, maka dia akan jadi aja gitu, bentrok lah istilahnya. Nah, lanjutnya itu untuk melihat database itu kita tadi gue bilang show databases. Nah, untuk memilih dan menggunakan itu menggunakan use, tadi kita udah coba. Dan menghapus itu menggunakan drop database gitu. Caranya gini, misalkan contoh drop database sekolah.
Nah, maka kalau kita show databases, dia hilang. Karena kita udah hapus database-nya dulu. Pertama kita siapkan database-nya dulu. Sekarang kita buat lagi create database sekolah. Nah, ini jadi show database. Show databases tuh. Dia kalau kita salah huruf aja dia bakal muncul error gitu. Karena harus hati-hati banget nih, muncul error mulu bisa cancel. Use sekolah. Kita use dulu, jangan lupa. Oke, selanjutnya kita bakal buat table. Bagaimana sih biar ada table di dalamnya? Nih, kita cari di sini. Membuat dan menghapus table. Kita tinggal ikutin aja sebenarnya cara-caranya di sini. Nah, setelah kita membuat database ini, sekarang kita membuat ini. Caranya seperti ini. Create table, if not exist tadi ya, itu caranya kayak pembuatan database juga. Dia tidak akan menampilkan pesan error jika table tersebut sudah ada sebelumnya gitu. Jadi kita bikin create table, nama table, daftar kolom, type, tipe table. Nah, ini contohnya kayak gini nanti nih. Misalkan kita mau bikin table seperti ini. Ada name, nama, umur, tempat lahir, jurusan, kan. Ini disebut dengan table. Nanti gue tunjukin tampilannya seperti apa. Nah, cara seperti ini nih. Misalkan ini kita copy aja, mau sama-sama. Ini kita create table-nya dulu. Nah, query oke. Sekarang kalau kita show tables, dia udah ada tuh, data mahasiswa. Ini kelihatan nggak sih? Kecilan nggak sih? Halo? Kelihatan kok. Kelihatan. Oke, ini show tables, maka dia sudah lihat nih. Jadi di dalam si database sekolah, dia mempunyai tables data mahasiswa. Oke? Nah, sebenarnya kita lihat nih sekarang, dari yang tadi kita bikin, create table data mahasiswa. NIM ini adalah kolomnya. Kayak gini. Kolomnya nih, istilahnya gini lah, NIM. Ini kolomnya kan. Nah, tipenya apa? Tipenya itu char. Char itu apa sih? Nah, kita kalau searching di sini, tipe data MySQL. Nah, MySQL data itu ada banyak nih, ada char nih di sini. Ini nggak gampang nih, nggak klik kanan. Itu Indonesia. Jadi, tipe data char itu, kok kagak berubah ya? Kita lihat. Jadi, tipe char itu kayak dia tuh hanya untuk string. String itu apa sih? Dia cuma huruf-huruf, karakter, number, tuh bisa masuk semua gitu. Cuman formatnya nanti dia bisa masuk apapun itu, jadi ada kutipnya lah istilahnya gitu. Jadi cuma tulisan. Lalu ada nama juga char. Oh ya, belum ini ada 9 ya. 9 ini adalah batasan gitu. Jadi char dalam kurung itu 9, berarti name ini mentok itu di digit 9, di max length-nya itu 9. Ya, jadi ini batasannya. Selanjutnya itu ada nama. Ini ada kolom juga, yaitu char juga. Batasan kolomnya itu 50 huruf. Ya. Selanjutnya itu ada umur. Umur itu dia menggunakan INT. INT ini adalah integer. Nah, untuk tipe data tadi gue kasih tahu untuk ini bisa belajar di sini ya. Jadi nanti kalian kalau bingung, ini mau misalkan kalian mau bikin hurufnya gue maunya ini aja, apa ini. Cuman normalnya sih biasanya pada pakai char ya, karena itu pemula. Untuk semua data masuk aja dulu yang penting gitu kan. Nah, INT ini integer, itu artinya angka aja. Nah, ini kenapa nggak dipakai dalam kurung? Berarti dia menggunakan default, yaitu 11. Jadi si server ini udah ngebaca gitu, udah otomatis lah. Nah, selanjutnya ada tempat lahir juga, ini kolom. Dia itu menggunakan char 50. Terus jurusan juga dia menggunakan char 30. Nah, ini kita udah jadi nih, kita udah bikin kan. Set. Kita show tables. Nah, kalau kita misalkan mau lihat kayak gimana sih jadinya, kita tinggal dex data mahasiswa. Nah, tuh dia kelihatan nih di sini. Kan tadi gue bilang ada field kan setelah table. Nah, ini adalah field-fieldnya itu yang ini nih. Name, nama, umur, dan sebagainya. Ini adalah tipenya yang tadi kita bikin, yaitu char. Char 9. Tuh. 0 ini artinya nama kolom name ini boleh kosong atau tidak gitu. Kalau kalian lihat misalkan gini deh, nih gue contohin dulu deh, untuk contoh real nanti untuk admin ini tolong di-cut ya, soalnya ini komersil, nanti gue diomelin lagi kalau bisa. Nah, ini adalah tampilan depan daripada
ini sebuah website kan kayak gini nih. Misalkan kita mau ujian disuruh login gitu kan di sini nih. Terus passwordnya kita buat contoh lagi di sini misalkan di simulasinya aja nih. Kan simulasi 1. Nah, di sini itu kok hilang? Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini itu ada pertanyaan di sini kan. Air adalah media termurah dan termurah tersedia untuk api di kapal, ya kan? Nah, ini kan soal nih. Ini ada jawaban juga nih. Kita mau jawab apa nih, misalkan gitu kan. Nah, ini kan kalian ngeliatnya pasti seperti ini. Sebenarnya ini tuh disimpan di dalam data, di dalam tempat tadi kita nyoba-nyoba tuh. Di sini. Ini di dalam sini kayak gini nih. Cuman kan nanti dia bentuknya beda tuh. Ada jumlah soal. Wah. Ada peringatan. Nah, seperti itu. Nah, cuman kalau kalian lihat, kalau kita lihat nih, misalkan di balik layarnya itu, maka dia akan seperti ini gitu. Ini adalah pusat yang disebut dengan CMS, Content Management System, di mana dia ada manajemen bank soalnya tuh, tadi soal-soal yang ditampilkan, seperti apa, ada simulasi ini, ada bahasa Inggrisnya gitu kan, soal-soalnya, lalu ada daftar pelaksanaan ujian, kita lihat ada penilaiannya seperti apa, sama lah seperti UNJ juga, atau kampus-kampus ya, data kalian tuh, penilaian kalian ada kan tersimpan. Oke, balik lagi tuh contohnya, untuk penyimpanan data, ini juga ada tipe-tipe data juga. Nah, seperti inilah untuk membuat table gitu. Ini untuk table di dalam sebuah database gitu. Nah, misalnya kita mau bikin table lagi gitu. Ya, kita tinggal bikin aja, ngikutin nih, misalkan nih, create table data dosen misalkan. Ikutin tuh dalam kurung misalkan. Kalau dosen apa sih? Nomor induk dosen dan DIP dan misalnya gitu. Char 9 misalkan gitu. Kan seperti itu kan, terus koma misalkan nama dosen gitu, char 9, ini sesuai sama kebutuhan aja gitu. Nah gitu aja 2 misalkan. Nah kita sekarang show tables lagi nih di dalam database yang udah kita use tadi. Makanya ada 2 tuh, ada data mahasiswa, ada data dosen. Yang kita misalkan mau lihat yang data dosen, dex data dosen, dia kelihatan tuh NID ini, nomor induk dosen sama nama dosen itu. Nah, nanti kalau kita mau lihat data yang udah masuk tuh apa aja sih? Kita tinggal select from mahasiswa. Mahasiswa. Tadi apa sih nama table? Data mahasiswa gitu kan. Oh, dia masih kosong gitu. Nah, ini kan pangkalan datanya nih. Udah jadi nih, setelahnya rumahnya lah. Nah, ini juga udah kita lihat kan. Kita back. Nah, pertanyaannya bagaimana menambahkan datanya gitu kan. Nanti ini kalian sekali lagi tugasnya mempelajari ini nih. Nah, kita bakal bikin ini, menambah data ke dalam table MySQL gitu. Table tadi kan masih kosong nih, ya kan, empty set nih, select from. Nah, bagaimana sih nambahnya gitu kan. Nah, seperti ini caranya nih. Tuh. Misalkan gini, kita insert into data always, kita masukin tuh misalkan tadi isi data mahasiswa tadi itu name 1101 9 nama Adrian misalkan gitu, terus umur 22 tuh amat lah, terus tempat lahir Jakarta, nah gitu, jurusan ini apa TK misalnya gitu. Ikutin ini, ikutin tutup. Error. Name itu tadi error kan. Data too long for name error 1 karena kita batasi tadi kan. Di sini tuh cuma 9. Coba ini kita kurangin menjadi berapa digit gitu. Kurangin aja. Ya kan oke. Data masuk gitu. Kita lihat sekarang. Nah, dia bakal kelihatan nih di sini. Datanya udah masuk tuh. Name
Nah, data-data ini akan tersimpan di server, akan bisa kita ubah, akan bisa kita tambah, akan bisa kita kurangin, dan lain sebagainya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum lanjut? Ada yang bingung gitu, ini fungsinya apa sih gitu? Nah, ini juga banyak nih di sini cara-caranya nih. Bagaimana cara kita menambah data, cara menghapus baris, mengupdate table, gitu. Table tadi kita ubah-ubah, misalnya, oh salah bikin lagi, mengubah nih, misalnya gitu. Terus menambah data query insert, ada menambah data dari file, ada menambah data dari MySQL, select lah, ada query untuk cari data gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu? Yuk teman-teman yang masih bingung nih, bisa langsung tanyain aja nih. Ya guys, yuk jangan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk maju, malu juga untuk bertanya. Ya teman-teman, sampaikan aja kalau ada yang kurang mengerti gitu. Kayaknya pada ngerti semua nih, Kak. Atau mau ditunjuk aja? No. Kayaknya udah ngerti semua sih. Oke, Pada diem nih. agak rancu ya penjelasannya, jadi mungkin pada bingung. Ya, jadi balik lagi ke fungsi. Jadi MySQL ini berfungsi untuk penghubung antara pangkalan data dengan nantinya kita akan membuat sebuah website. Jadi gue contohin aja, misalkan nanti kita mau belajar bentar. Nah, harus mengerti dulu kalau misalnya ini disebut dengan server. Jadi server itu penting untuk pangkalan data nanti. Tadi gue juga udah kasih contoh ya di bagian yang tadi tuh. Ada bagian depan, ada bagian belakang. Jadi untuk bagian belakang pasti membutuhkan query-query ini gitu. Oke, maaf, tadi terputus. Sudah bisa terdengar lagi? Iya, Ho. Oke, jadi gitu untuk query-query daripada MySQL. Oke, kita bakal lanjut belajar tentang query-query MySQL. Tapi ini kalian pada nyobain nggak sih yang tadi untuk create gitu? Apakah ada error-error nggak sih? Apa lancar-lancar jaya aja? Gimana, Lang? Lancar aja, lancar-lancar aja, Lang. Belum nyoba, Pak. Oh, belum nyoba. Juga mau nanya aja lah. Hah? Tadi kan udah ke CMD kan. Iya. Terus tadi sesuai sama Kaizu, terus di bin MySQL urut. Begitu?
Iya. Terus? Udah itu gimana? Hah? Ya udah gitu, terus gimana? Ya udah di share screen aja biar yang lain bisa lihat juga. Kita langsung praktek dari peserta ya. Kan udah nih. Jadi ini adalah server ya. Jadi lu ngerti kan pengertian server ya? Apa sih server tuh? server kayak pusat Iya, server. data. Ya, pusat data. Jadi gue juga tadi tontonin kan yang website tuh ada depan sama belakang ya. Hmm. Jadi tempat nyimpen data lah. Itu istilahnya. Ini kita lagi Google Meet nih. Ya kan? Ada nama-nama tuh tersimpan tuh yang lagi login itu kan di sini lagi pada nontonin itu kan semua disimpan di database gitu. Jadi dia bisa kelihatan kalau walaupun kita refresh nih kagak hilang kan foto lu gua juga masih tetap ngomong gitu. Itu simpan di data. Nah, untuk pengelolaan data kita menggunakan si MariaDB ini yang tadi dari MySQL, dulu MySQL berubah menjadi MariaDB. Nah, di dalam sebuah server ini tersimpan query-query atau perintah-perintah bagaimana kita eksekusi, menjalankan, menggunakan si server ini gitu. Bagaimana sih? Nah, tadi caranya adalah kita pertama harus masuk ke dalam CD urut min urut itu dulu, kita masuk ke dalam MariaDB-nya dulu. Ya udah, terus baru kita bisa mengelola sebuah data. Nah, di dalam sebuah data itu, di dalam database itu memiliki beberapa susunan, diantaranya yaitu database, lalu table, lalu field, lalu record. Tadi fungsinya juga udah gue kasih tahu, database itu adalah bapaknya lah gitu istilahnya. Nah, table itu anak dari database, di mana kayak misalkan sekolah memiliki data siswa dan data guru gitu ya, itu adalah tabelnya ada dua gitu. Database kan cuma satu, sekolah, tapi di bawahnya itu punya lagi anak yaitu data siswa dan data guru. Nah, jadi itu data guru, data siswa pasti punya field, diantaranya kayak contoh misalkan data siswa mempunyai nama, kelas, terus umur, misalkan contoh kalau guru misalkan nama guru, nomor induknya seperti itu. Jadi itu turun lagi, itu disebut dengan field. Nah, selanjutnya itu ada lagi dengan namanya record itu adalah data yang masuk gitu. Kayak gini, kita lagi Google Meet nih, ada lu lagi pada share screen gitu, ada gua lagi ngomong, itu record nih, kita terrecord jadinya. Nah, pertama-tama untuk menggunakan mengoperasikan ini, kita kan pertama harus punya database dulu. Nah, bagaimana cara membuat database? Bagaimana tadi? Memperhatikan tidak? Ya gue merhatiin, tapi gue nyoba-nyoba tadi, gue jadi bingung. Nyoba-nyoba dari awal lagi, ini sih belum bisa ketik nih. Kagak, gue sambil baca-baca tadi. Yang website apa tadi yang lu buka? Dunia Ilkom ya? Iya, coba buka petik di situ, show databases gitu. Kok di close? Show database. Oh, masih yang tadi? Iya, kita ini aja dulu, share screen dulu, show databases. Sebentar. Nggak hilang. Ya, pakai titik koma, selalu wajib pakai titik koma. Yang kalau ini ya, oh dia ya benar tadi titik koma tadi, bukan yang itu benar ya. Oh ya, gini terus ya, udah enter, error kan? Iya, itu show databases bukan show database, jadi penulisannya benar-benar diperhatikan ya. Jangan di enter dulu, itu kasih titik koma dulu baru enter. Oh iya, gue lupa kan pemrograman, gue lupa. Siap, Bos. Ya, jadi itu adalah show database. Nah, sampai sini paham ya? Ini adalah database lu nih. Jadi tadi urutannya udah kan, yang 4 tadi itu database, table, field, record. Nah, langkah utama dalam mengelola data, pasti kalian harus punya wadahnya dulu. Wadahnya itu database. Nah, pasti kan lu bingung nih, ngapain kan, bingung kan. Ya, coba bikin database, create database gitu. Create database, spasi namanya apa gitu.
Nggak usah pakai database aja. Nah, ini bedanya juga nih. Oh. Iya, iya. Oh iya benar. Apa ya? Air. Terus? Titik koma lah. Seperti biasa, titik koma. Oh Enter. iya. Nah, coba show lagi. Show database. Ini ya. Coba ini. Nah, show databases dong. Mesti diingat, show databases pakai S. Kalau cuman nge-create nggak usah pakai S. Coba tuh ingetin. Oke, sip. Enter. Nah, nama nggak tuh database air? Iya, benar. Nah, database sudah ada nih. Sekarang kita tinggal pakai. Jadi database yang mana yang mau kita otak-atik kan. Sama kan tadi kita bikin dulu wadahnya. Sekarang kita mau masuk nih ke wadahnya. Gimana caranya? Use. Apa? Use. Spasi, nama database siapa? Nah, namanya itu yang air itu. Iya, yang tadi lu bikin. S. Iya, yang tadi lu bikin apa? Eh. Ya, titik koma. Nah, itu udah kepake tuh kan tadi nonek tuh atasnya, sekarang air kan. Jadi sekarang udah pakai nih database air. Selanjutnya adalah tahap kita bikin tabelnya kan, karena database udah ada, sekarang kita bikin tabelnya. Cara bikin tabel gimana? Tadi ada di sini ya. Di mana ya? Tadi ada kan? Bentar, gua tadi baca di mana ya? Mana? Itu create table air. Lain. Gitu. Misalkan lu database air, di dalam air ada apa? Misalkan jangan air juga dong, create table apa gitu kan. Misalkan dalam air ada komponen gitu, komponen nanti dalam komponen air itu apa aja misalkan gitu. Ada ke bawah. Apa pakai ini ya? Ini. Nggak usah, itu hapus dulu. Terus create table air terus? Masa air lagi kan? Database air. Kopi kan. Oksigen. Ya. Tuh, ikutin yang di Google itu tadi tuh, yang di tutorial database ada kan? Ini mana? Benar. Kan? Oh iya benar. Nanti apa ini ya? Ini char. Coba gue paham. Di kopas aja orang. Kita bisa di-control Z ya? Nggak bisa dihapus. Bisa dihapus. Oh ya ini bisa. Bisa ke atas. Kemudian lagi. Nah itu char itu tadi apa tuh? Char apa char? Ini jelasin bang, gue lupa. Char. Nah ini adalah untuk cara membuat table. Ini kan table kita bikin dengan nama oksigen. Ya. Nah NIK itu adalah field-nya. Jadi kan tadi gue bilang di database ada table, di dalam table ada field. Field itu adalah NIK. Field itu adalah kolom. Ya. Nanti itu ada NIK. NIK itu nama kolomnya, nama fieldnya. Char itu adalah tipe data. Jadi nanti lu searching dah tipe data MySQL kan ada tuh. Tipe data MySQL. Banyak tuh, ada char, ada integer, ada date. Nah, yang dalam kurungnya itu 10 itu adalah batasan digitnya, digit huruf maupun angkanya gitu. Berarti 10 aja, nggak bisa lebih. Nah, not null itu berarti artinya dia tidak boleh kosong, harus diisi. Not null, karena dia null. Not null. Kalau dia isinya null aja, nggak pakai not, maka dia berarti boleh kosong. Contoh misalkan dalam data siswa, nomor telepon itu opsional, nggak perlu dimasukin. Maka dia tidak usah not null, berarti bisa dinulin aja gitu, kosong. Primary key itu artinya berarti dia kunci daripada si table itu.
Jadi NIK ini primary key itu fungsinya tadi karena dari zaman ini itu udah di zaman relational database model. Jadi database itu bisa nyambung kemana-mana ya. Jadi maka dari itu ada yang namanya primary key, di mana itu data penghubung ke seluruh tabel yang lain. Misalkan nih, lu bikin tabel oksigen nanti nyambung ke tabel hidrogen misalkan. Maka butuh kode unik untuk menghubungkan ke dalam tabel hidrogen tadi. Makanya butuhkanlah primary key. Primary key ini artinya NIK itu tidak boleh sama. Nah, saat itu ada nama juga sama kan, not null, terus ada JK jenis kelamin, berarti kan cuma L atau P tuh, karena dia cuma satu aja tuh kan. Ada tanggal lahir itu tipenya date, ada dari jurusan istinya varchar dan char itu sebenarnya hampir mirip. Cuman char itu dia lebih kepada string, tapi kalau ke varchar itu dia lebih kepada objek dalam bentuk string juga sebenarnya, cuma di dalam bentuk objek. Nah, sama yang terakhir adalah integer itu int disingkat. Nanti tinggal searching sih ada, gue nanti kasih referensi untuk kalian pelajari juga untuk query-query ini. Jadi yang penting kalian tahu dulu gimana cara menggunakan servernya. Tadi gue tunjukin urutannya itu dari database, table, field, dan record. Dan ini udah masuk ke tahap pembuatan table kan, berarti database sudah lewat. Ini table dan field nih. Ini tinggal dikasih tutup kurung lah, kasih tutup kurung terus titik koma, enter gitu. Nah, dia udah terbuat tuh tabelnya. Sekarang coba misalkan lu show tables. Titik koma. Nah, ada kan tabel yang tadi lu bikin kan, oksigen. Nah, oksigen. Bagaimana cara melihat field-nya di dalam tabel oksigen ini? Itu menggunakan select, spasi bintang. Bintang yang angka 8 tuh, angka 8 terkasih. Ya, from spasi nama tabelnya apa yang mau lu lihat, misalkan oksigen, titik koma. Nah, ini itu adalah salah satu cara untuk melihat recordnya. Berarti belum ada nih data yang masuk. Nah, kalau mau lihat field-nya, yaitu dengan DESC, spasi nama tabelnya, titik koma. Enter. Nah, lu lihat kan apa yang udah lu buat tadi tuh. Ada tipenya, ada nick-nya, jadinya table kan, ada field-nya tuh. Nah, sekarang coba lu masukin record ke dalam table itu. Ini kan kita udah sampai ke buat database, buat table, lalu buat field kan, udah jadi kan table. Nah, sekarang kita mau bikin nih, masukin datanya. Sekarang coba lu cari aja tadi di yang tadi tuh insert data gitu, insert data atau insert record. Berarti itu mana? Insert into nama Oksigen enggak? ya, nama tabelnya dong. Lu mau masukin itu insert terus insert. Harus teliti lu. Nah, itu nama table. Lu mau masukin record ke table apa? Oksigen. Lalu values. Kasih value. Values. Buka kurung. Nah, dalamnya nih values-nya apa aja nih? Ikutin tuh, ada nick, nama, JK, tanggal lahir, jurusan, umur. Tuh, ikutin tuh pakai kutip semua. Kutip dulu. Nah, nick-nya berapa nih? Coba ketik nick-nya. Kita harus 10 digit ya? Apa itu? Tanda 10 itu 10 digit ya? Iya, itu maksimal 10 digit. Kalau lebih error. Nah, misalnya kalau udah kutip. Koma. Lanjut tuh, kutip lagi. Namanya siapa? Misalkan kutip lagi, koma. Kutip lagi. Ikutin terus tuh, JK. Misalkan tuh, cuma 1 L atau P. Gitu, ikutin terus kayak gitu semua. Pakai kutip dong. Lagi terus sampai umur tuh, ikutin tuh kutip. 9 April. Gitu. Kalau date nggak gitu, date itu formatnya YYMMDD, YYMMDD. YY-nya misalkan 2000 berapa gitu.
2010, 2000, terus garis miring kanan gitu, coba. Dan begitu, terus lu harus ikutin format tanggal. Kalau lu nggak ikutin format tanggal, ntar error. Dari tahun dulu, tahun. YYY, LCD. Tahun. Ya, tanggalnya berapa? Bulannya apa? Ya, lagi. Nah, kutip. Lanjut ke jurusan tuh apa tuh? Kutip. Terakhir apa tuh? Umur. Berapa umurnya berarti? 9, kutip. Nah, kan tutup kurung tuh. Kurung, titik koma. Enter. Nah, masukkan deh. Coba sekarang lu select from oksigen lagi. Sekarang lu lihat lagi nih datanya yang udah lu insert masuk atau enggak gitu. Woi, Anda jangan lupa pakai bintang. Oh, Harus detail. Select from-nya select bintang from, bukan begitu. Data sisi bintang itu apa, Bang? itu artinya lu ngambil keseluruhan data. Nanti ada lagi caranya gimana cuma ngambil satu data, gimana kita cara mencari data dengan misalkan dari NIK gitu kan. Kalau lu lihat misalkan nyari-nyari data gitu. Nah, itu masukkan data yang udah lu masukin. Nah, sekarang coba bagaimana caranya lu ngapus. Nah, nanti itu ke depannya mungkin ini adalah cara-cara bagaimana lu mengoperasikan server nih. Jadi udah ketahuan kan dari table database, table, terus field dan record. Ini adalah cara-caranya nih, nanti gue kasih referensi linknya buat belajarin dari part 11 sampai part terakhir itu. Jadi kenapa gue suruh belajar ini? Karena nanti ini yang bakal kalian coding. Jadi untuk masukin data tuh ini query-query ini yang bakal kalian gunakan. Jadi kalian harus paham dulu nih query-querynya nih. Dan nanti kalian pahami query-querynya, bagaimana cara ngambil data, bagaimana cara menghapus data, bagaimana cara membuat database, bagaimana cara membuat table, bagaimana mengubah table, bagaimana mengubah data, bagaimana mendelete data, bagaimana mencari data gitu kan. Itu kalian pelajari, nanti gue kasih referensi linknya, coba-coba aja seperti ini, diingat bagaimana cara masuk ke dalam MySQL bin itu loh tadi. Nanti bisa diputar ulang karena di record bagaimana caranya. Nah setelah udah masuk itu kan kalian tinggal lihat tuh cara-caranya seperti apa. Nah nanti minggu depan kita bakal belajar yang namanya PHP. Jadi gue nggak bisa ngasih banyak di sini karena gue juga bingung untuk memberi materinya. Ini berupa perintah-perintah aja gitu. Kalau gue contohin juga nanti lupa-lupa lagi. Lebih baik dipelajari sendiri. Gue kasih referensi link. Nanti dicoba-coba gimana cara menggunakan database, gimana cara menambah database dan lain sebagainya. Selanjutnya kita bakal belajar di mana udah mulai nih dari dalam bentuk website, dari form misalkan, masukin datanya ke dalam sini gitu, ke server yang udah kita install ini gitu. Jadi nanti pelajari dulu untuk tugas minggu depan, yaitu mempelajari ini nih, insert info. Jadi nggak ada tugas dalam bentuk yang dikumpulkan, tapi memang dari inisiatif pribadi saja. Kalau mau bisa ya tolong dibaca website yang saya kasih referensi linknya, karena di situ lengkap juga ya. Di situ lengkap tuh, mau caranya bagaimana, pengertiannya seperti apa, dan lain sebagainya gitu. Itu lengkap di situ, dibaca dalam 1 minggu mungkin cukup ya waktunya. Minggu depan kita langsung masuk kepada praktek ke codingannya gitu. Nanti bagaimana cara membentuk sebuah website untuk menghapus membuat data. Nah di sini bakal diuji juga yang kayak Kak Izu bilang, di mana logik algoritmanya itu dimainkan ya. Bagaimana cara menambah data, bagaimana cara menghapus data, bagaimana mencari data, itu nanti kalian gunakan. Jadi gue kasih contohnya full ketika kita sudah masuk ke dalam materi PHP. Jadi sebelum masuk ke dalam materi PHP kalian harus mempelajari ini, karena nanti kalian bingung sendiri kalau nggak tahu caranya menambah data ke dalam database. Jadi kalau si SQL ini fungsinya untuk menghubungkan perintah-perintah itu ke dalam server atau database, nah PHP ini berfungsi untuk sebagai penghubung query ini ke dalam database juga, tapi dalam bentuk website. Kalau ini kan dalam bentuk kode apa tuh, query-query aja kan, perintah-perintah aja kan gitu. Nah nanti kalau dari si PHP-nya itu dia akan menerjemahkan bahasa si query ini menjadi bahasa PHP gitu. Nanti ke depannya kita mohon disiapkan juga website yang kemarin kalian udah buat ya. Itu yang kemarin kalian buat tuh kan ada tuh yang Kaizu bikin jiwa muda, Gilang bikin secangkir air.
itu dipersiapkan gunanya untuk apa, ininya untuk apa. Minggu depan kita bakal masuk ke dalam datanya gitu. Jadi data-data apa aja kita analisis yang dibutuhkan, kita buat tabelnya, kita buat database-nya, database-nya dulu kita buat tabelnya, lalu kita mulai praktek pembuatan database itu. Nanti hari Minggu ya kalau nggak salah. Jadi ini hari yang cukup padat. Jadi mungkin bisa dipelajari dulu itu nanti di hari Sabtu ya. Ini terlalu singkat sih sebenarnya. Cuman semoga bisa lah dimanfaatkan waktunya. Kalian coba pelajari. Itu nanti saya kirim PPT-nya. Nanti admin juga segera ya untuk upload video ini secepat mungkin biar peserta bisa memanfaatkan. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan karena memang nanti itu menuntut keinisiatifan kalian di mana kalian membaca websitenya sendiri untuk fungsi-fungsi, untuk query-query atau perintah-perintah di dalam sebuah server.